Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mika Hastumiani, NIM 1907-1008. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia. Melalui kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Parameter kimia udara. Pada parameter kimia udara ini ada 3 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada komposisi udara, kemudian yang kedua nih, ada pencemaran udara, dan yang ketiga itu ada parameter kimia. Kita masuk di komposisi udara. Sebelum kita mengetahui komposisi udara itu apa saja, kita harus mengetahui dulu udara itu apa. Jadi, udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya itu tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara atau tekanan udara dan lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kita bisa mengetahui komposisi udara itu apa saja. Nah, komposisi utama udara itu paling banyak itu adalah nitrogen dan oksigen. Jadi nitrogen ini persentasenya itu 78,09%. Nah, kemudian oksigen ada 20,94%. Kemudian komponen yang jumlahnya sedikit itu ada argon dengan persentase 9,34 kali 10 pangkat min 1%. Kemudian ada karbon dioksida dengan persentase 3 kali 10 pangkat min 2%. Kemudian ada neon, helium, metana, kripton, xenon, hidrogen, CO, NO, ozon, NO2, amoniak, dan juga SO2. Nah, sekarang kita masuk di bahasan pencemaran udara. Jadi pencemaran udara itu apa sih? Pencemaran udara adalah masuknya substansi atau kombinasi berbagai substansi ke dalam udara. Dapat berupa gas, cairan atau limbah padat, serta produk samping dalam konsentrasi dan waktu yang sedemikian rupa. Nah, sehingga menciptakan gangguan kerugian atau memiliki potensi merugikan terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan, serta benda, serta menciptakan ketidaknyamanan yang bersifat menyerang atau merugikan bagian luar atau dalam tubuh manusia atau keberadaannya, baik langsung maupun tidak langsung merugikan kesejahteraan manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber pencemaran udara. Jadi sumber pencemaran udara ini nih dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu berasal dari alam sendiri. Nah, jadi maksudnya di sini sumber pencemaran udara itu berasal dari alam itu sendiri atau murni dari alam itu sendiri. Contohnya nih seperti kebakaran hutan yang diakibatkan teriknya matahari. Kemudian itu ada juga contohnya itu gunung meletus yang menyemburkan debu vulkanik. Nah, seperti itulah contoh pencemaran udara yang berasal dari alam itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu ada sumber pencemaran udara yang diakibatkan aktivitas manusia. Nah, jadi kita sudah tahu nih apa aktivitas manusia di bumi ini tuh sangat banyak. Jadi bisa aktivitas kita itu menyebabkan pencemaran udara. Contohnya nih seperti kita membakar sampah gitu kan. Kemudian kita berkendara, kemudian asap yang di knalpot itu juga bisa menyebabkan ini pencemaran udara. Nah, dalam akibat aktivitas manusia ini ada 3 kategori yang mengakibatkan proses terjadinya pencemaran udara. Yang pertama itu nih ada namanya attraction atau gesekan. Nah, attraction ini dapat terjadi pada setiap aspek kehidupan, mulai dari yang sederhana seperti gesekan sepatu atau gesekan ban maupun sampai yang lebih kompleks seperti penyebaran partikel udara yang diakibatkan oleh proses sending. Kemudian kategori yang kedua itu ada namanya
vaporization atau penguapan. Nah, penguapan ini terjadinya perubahan bentuk dari benda cair menjadi bentuk gas atau uap. Perubahan bentuk tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh tekanan atau pemanasan dan dapat juga terjadi secara alami. Nah, kemudian yang terakhir itu ada namanya combustion atau pembakaran. Nah, pembakaran ini combustion adalah proses pembakaran dari bahan bakar minyak, kayu, dan batu bara atau bahan-bahan lain yang dapat terbakar. Hasil pembakaran dapat berupa asap, gas, dan partikel karbon. Pembakaran dapat terjadi secara sempurna atau terjadi secara tidak sempurna. Bila terjadi pembakaran tidak sempurna akan membentuk suatu gas CO yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Nah, itulah kategori yang mengakibatkan proses terjadinya pencemaran udara pada aktivitas manusia atau akibat aktivitas manusia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda mengalami pencemaran udara di suatu daerah. Nah, yang pertama itu pandangan terhalang. Nah, terhalangnya pandangan mata oleh karena adanya partikel bahan pencemar di udara. Partikel bahan pencemar yang melayang-layang di udara terutama yang mempunyai diameter kurang dari 1-5 mikron akan membentuk suspensi yang stabil di udara. Bila suspensi itu konsentrasinya tinggi, maka akan mengganggu jarak pandangan mata seseorang. Kemudian tanda yang kedua itu munculnya bau. Nah, munculnya bau yang dapat tercium di seluruh daerah. Bau yang dihasilkan dari proses industri maupun proses dekomposisi. Bau ini dapat menyebar ke seluruh udara karena gas memiliki sifat dapat berdifusi ke seluruh ruangan. Bau itu dapat menimbulkan gangguan ketidaknyamanan bagi penduduk di wilayah tersebut. Nah, kemudian tanda yang ketiga itu terdapat kabut yang menyelimuti udara. Kabut atau smoke yang terjadi akan menyelimuti wilayah tersebut dalam bentuk bahan partikulat yang berupa padatan maupun cair. Contoh sumber kabut itu dapat terjadi dari industri yang menggunakan sumber energi dalam proses kegiatannya yang menggunakan bahan bakar minyak bumi atau batu bara, di mana dalam proses pembakaran yang kedua akan menghasilkan gas SO2. Kabut dapat terjadi pada daerah yang beriklim panas dan kering serta transportasi yang digunakan banyak menggunakan kendaraan bermotor, dan proses pembakaran tersebut akan membentuk kabut yang disebut dengan photochemical smoke. Nah, photochemical smoke itu terbentuk akibat gas buang NO2 hasil reaksi pada temperatur tinggi dari nitrogen dan oksigen di ruang pembakar kendaraan bermotor. Gas NO2 yang berwarna kuning kecoklatan ini akan membentuk kabut yang menyelimuti terutama udara perkotaan. Kemudian tanda yang selanjutnya itu cuaca selalu redup. Adanya berbagai kabut yang terdapat di udara secara terus-menerus akan menyebabkan sinar matahari tidak dapat menembus sampai ke bumi. Hal ini tentunya akan menyebabkan cuaca yang selalu redup dan tentunya akan mengganggu kehidupan manusia maupun kehidupan makhluk lainnya, terutama tumbuh-tumbuhan karena akan mengganggu proses fotosintesisnya. Yang kelima itu ada terdapatnya endapan partikel bahan pencemar. Pada daerah industri pembuatan semen, di samping udaranya terselimuti kabut, sebagai partikel padat, terutama yang diameter partikelnya relatif besar, akan mengendap baik pada daun-daunan maupun pada atap rumah penduduk. Partikel ini akan tetap di situ sampai tersapu oleh air hujan. Nah, partikel itu akan hilang ketika sudah turun hujan. Kemudian kita masuk di
parameter kimia. Nah, parameter kimia ini ada parameter gas. Nah, dalam parameter gas ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada belerang oksida. Senyawa sulfur di atmosfer terdiri dari H2S, SO2, dan SO3, dan H2SO4. Senyawa ini dapat terbentuk asam maupun garam, di mana asam dan garamnya dapat berbentuk aerosol. Ciri-ciri dari gas belerang oksida yaitu baunya sangat tajam, kemudian beracun, bersifat korosif. Di udara SOX terikat dengan oksigen membentuk SO2 dan juga SO3. Sifat dari gas SO2 tidak mudah terbakar dan berbau tajam sehingga dapat tercium oleh manusia pada konsentrasi 0,3 sampai 1 ppm. Gas SO3 bersifat sangat reaktif jika di udara bereaksi dengan uap air membentuk asam sulfat atau H2SO4. Kemudian yang kedua ada karbon monoksida. Polusi akibat gas buangan kendaraan bermotor di samping mengandung zat-zat karbon juga mengandung gas CO dan PB atau timah hitam. Gas CO terbentuk pada pembakaran yang tidak sempurna, sedangkan PB berasal dari penambahan pada proses pembuatan bensin. Setelah gas buatan terisap bersama udara pernapasan, maka kedua zat tersebut akan sampai pada alveoli paru-paru. Kemudian ada juga karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida adalah hasil pembakaran sempurna yang bersifat tidak beracun, namun dampaknya mengakibatkan suhu bumi menjadi meningkat. CO2 di udara sangat bermanfaat oleh makhluk hidup, namun berbahaya bagi bumi karena bisa meningkatkan suhu bumi menjadi tinggi. Kemudian ada juga nitrogen oksida atau NO. Nitrogen ini memegang peran penting di siklus unsur, tujuannya untuk keseimbangan alam. Nitrogen bebas sangat dibutuhkan oleh beberapa mikroorganisme. Nitrogen dioksida dan nitrogen monoksida adalah bahan pencemar di udara. Nitrogen monoksida atau NO merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, kontributor smoke dan deposisi asam, bereaksi dengan senyawa organik volatil membentuk ozon. NO ini berubah jadi nitrat mempunyai peran dalam hujan asam jika udara dalam kondisi lembab atau hujan. NO2 adalah berbau tajam dan berwarna coklat kemerahan. Kemudian ada hidrokarbon. Senyawa ini mengandung unsur hidrogen dan karbon. Hidrogen yang dihasilkan manusia hanya sebesar 15%. Sumber hidrokarbon dari aktivitas manusia adalah proses perindustrian, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. HC atau hidrokarbon ini adalah bahan pencemar udara yang dapat berbentuk gas, cairan maupun padatan. Kemudian ada ozon atau O3. Ozon adalah gas berwarna biru bening dan berbau tajam, memiliki sifat mengoksidasi. Ozon diperoleh karena loncatan listrik di udara. Ozon dapat bereaksi dengan lapisan atas daun sehingga berbentuk bintik-bintik. Ozon dapat merusak warna tekstil di mana warna tersebut akan memudar dan akhirnya bahan tekstil akan terurai. Nah, ada juga klorin. Senyawa klorin adalah asam hipoklorit dan garam hipoklorit. Gas klorin adalah
atau gas klorin ini bersifat bukan logam, radioaktif, toksik, dan gas berwarna kuning kehijauan. Klorin sering digunakan oleh industri seperti PDAM dan kolam renang manfaat klorin sebagai disinfektan. Kemudian yang terakhir itu ada timbal atau PB. Timbal di udara dalam bentuk senyawa PB organik, contohnya PB tetraetil dan PB tetrametil yang biasanya terdapat dalam bensin. Nah, timbal yang terlepas di udara berasal dari proses pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor, penambangan, peleburan batuan PB. Nah, jadi itulah beberapa komponen udara yang mengakibatkan pencemaran udara yang dapat berupa gas. Kemudian itu kita masuk ke parameter partikel. Sumber partikel ini dapat berasal dari cerobong asap pabrik, debu, gas buang kendaraan bermotor, tanah, dan juga pembakaran. Salah satu bentuknya adalah aerosol, yaitu partikel zat padat atau cair yang memberi suspensi di udara. Suspensi ini akan stabil bila ukuran partikelnya kurang dari 1-5 mikron. Partikel ini akan tinggal di udara untuk beberapa hari. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis partikel. Jadi yang pertama itu namanya dust atau debu. Debu merupakan campuran dari berbagai senyawa organik dan anorganik serta melayang di udara. Partikel padat berdiameter antara 5-100 mikron. Kemudian jenis-jenis partikel yang kedua itu ada foam atau asap. Partikel padat yang berdiameter antara 0,1 sampai dengan 1 mikron yang terbentuk akibat pencairan benda padat. Yang ketiga itu ada namanya mist atau kabut. Nah, partikel zat cair yang melayang-layang di udara dengan diameter lebih besar dari 100 mikron. Nah, yang selanjutnya itu ada smoke, kabut campur asap. Jadi di sini smoke ini adalah partikel padat hasil pembakaran yang berdiameter kurang dari 1 mikron. Nah, yang terakhir itu ada namanya fog atau kabut. Fog ini terjadi akibat kondensasi uap di udara. Oke, langsung kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu dampak pencemaran udara. Jadi pada dampak pencemaran udara ini ada dua bahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama itu dampak pada manusia, kemudian yang kedua dampak pada lingkungan. Dampak pada manusia yang pertama itu dampak pencemar oleh gas karbon monoksida. Jadi di sini dampaknya itu gangguan sistem kardiovaskuler, kemudian serangan jantung hingga menyebabkan kematian, kemudian menurunkan gerak tubuh. Jadi tanda-tanda keracunan gas CO adalah pusing, sakit kepala, dan mual. Selanjutnya itu yang kedua, dampak pencemar nitrogen oksida atau NOx. Sifat racun gas NO pada konsentrasi tinggi menyebabkan gangguan pada syaraf sehingga menimbulkan kejang-kejang. Bila keracunan terus berlanjut mengakibatkan kelumpuhan. Sedangkan untuk gas NO2, jika paru-paru terkontaminasi dengan gas ini akan membengkak
sehingga penderita sulit bernapas yang dapat mengakibatkan kematian. Pada konsentrasi rendah, gas NO2 menyebabkan iritasi pada mata yang menyebabkan mata perih dan berair. Kemudian dampak yang ketiga itu dampak pencemar belerang oksida atau SOx. Gangguan yang ditimbulkan adalah gangguan sistem pernapasan karena gas SOx yang mudah menjadi asam menyerang selaput lendir pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan yang lain sampai ke paru-paru. Dampak yang keempat itu dampak pencemar hidrokarbon. Polycyclic atomic hydrocarbon atau PAH adalah bentuk dari ikatan hidrokarbon yang dapat merangsang sel kanker dan bersifat karsinogenik. Dapat menyebabkan iritasi pada membran mukosa dan menimbulkan infeksi paru-paru bila terhisap. Sumber polycyclic atomic hidrokarbon atau PAH ini berasal dari gas buangan hasil pembakaran bahan bakar fosil. Dampak yang kelima itu pencemar partikel. Jadi efek yang ditimbulkan pada polutan partikel terhadap manusia itu yang pertama ada asbes nih. Efek yang ditimbulkan itu fibrosis paru atau dan juga kanker paru. Kemudian untuk kandium yaitu kerusakan paru dan kerusakan ginjal. Untuk beryllium itu akut pneumonik disease dan kronik granulomatosis disease. Kemudian ada arsen atau AS. Efeknya itu kanker paru dan kanker kulit. Kemudian kromium atau CR. Efeknya itu iritasi mukosa, perforasi hidung dan kanker paru. Kemudian timbal ini bersifat neurotoksik dan senyawanya mempengaruhi sistem pusat saraf, anemi dan keguguran, menurunkan kecerdasan atau IQ, dapat menghambat pembuatan hemoglobin yang menyebabkan tidak berfungsinya beberapa organ ginjal dan menyebabkan kanker. Nah, untuk ciri-ciri keracunan timbal ini ialah pusing, kehilangan selera, sakit kepala. Nah, itulah ciri-ciri keracunan dari timbal ini. Kemudian dampak yang keenam itu keracunan timah hitam atau PB dan juga klorin. Untuk akibat pencemaran CO dan PB dalam tubuh akan menyebabkan terjadinya gejala-gejala sianosis akibat kekurangan oksigen, lemas, dan bila keracunannya berat akan menyebabkan pingsan. Nah, untuk klorin itu sendiri menyebabkan iritasi kulit, mata, hidung, dan membran glukosa, serta gas klorin dapat menyebabkan iritasi paru-paru. Nah, sekarang kita masuk ke dampak pada lingkungan. Nah, bahan polutan bersifat asam sehingga menyebabkan terjadinya hujan asam. Proses pengasaman tersebut disebabkan oleh 3 komponen, yaitu sulfur dioksida atau SO2, ada juga NO2 dan juga NH3. Efek langsung dari hujan asam adalah kerusakan bangunan dan vegetasi serta adanya komponen asam yang bereaksi dengan mineral dan tanah. Contohnya itu kerusakan cat jendela pada bangunan. Untuk efek tidak langsungnya itu adalah perubahan struktur tanah yang berakibat pada kerusakan biota, pencucian atau hilangnya nutrien kation K+ dan Mg2+ dari tanah. Sebagian besar NO2 dan SO2 dikeluarkan oleh instansi pembangkit listrik dan industri berat bersama dengan gas bersuhu tinggi melalui cerobong asap. Oleh karena itu, sebaiknya tinggi cerobong asam
termasuk plum rise, mencapai ketinggian 500 sampai 1000 meter. Nah, dampak pencemaran udara yaitu gas rumah kaca. Nah, inilah salah satu contoh dampak pencemaran udara ini, yaitu gas rumah kaca. Adanya lapisan ozon yang rusak, maka sifat ozon sebagai penyaring sinar ultraviolet tidak akan berfungsi, sehingga sinar ultraviolet yang tidak tersaring oleh lapisan ozon akan terus ke bumi dan merusak kulit manusia seperti iritasi dan kanker kulit. Adanya gas rumah kaca disertai rusaknya lapisan ozon di stratosfer menaikkan suhu bumi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah karbon dioksida CH4 dan N2O di udara yang biasa disebut efek rumah kaca. Kadar CO2 pada 100 tahun yang lalu sebesar 290 ppm. Setiap 40 tahun akan terjadi perubahan iklim di muka bumi dengan ditandai naiknya suhu bumi sebesar 0,5 derajat Celcius setiap 40 tahun. Apabila kenaikan kadar CO2 tidak dicegah, maka suhu bumi dapat cepat naik dan memberikan efek mencairnya gunung es di kutub. Akibat cairnya gunung es ini membuat permukaan air laut naik, sehingga garis pantai akan bergeser naik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.